Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 13, yaitu dengan judul konfigurasi WPA2 Enterprise VLAN on the WLC gitu ya. Nah, sayang sekali untuk Cisco Packet Tracer-nya di hari Sabtu 22 November di sini masih maintenance. Jadi saya tidak dapat mereview dengan secara garis besar judulnya gitu ya. Namun saya sini ada list untuk tugas jaringan komputernya, yaitu di 13.3.12, yaitu konfigurasi WPA2 Enterprise VLAN on the WLC gitu. Oke teman-teman, sini saya langsung aja untuk membuka paket tracernya. Pada tampilan awal kita disuguhkan sebuah topologi, yaitu ada satu buah server yang disalurkan dengan satu buah router utama, lalu disebarkan ke beberapa end device lainnya gitu ya. Untuk addressing table seperti ini, kemudian bisa ada router 1, switch 1, LAP 1 dengan interface gigabit Ethernet 0, oke. WLC 1 interface manajemen ya. Lalu objektifnya di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN ya, konfigurasi VLAN gitu. Lalu di sini juga kita disuruh konfigurasi new VLAN on the WLC, lalu konfigurasi a new scope ya on the WLC internal di HCP server. Oke. Background skenario nya you have already ya, kamu telah siap untuk mengkonfigurasi and test dan melakukan tes WLC with existing ya VLAN. Kamu akan mengkonfigurasi WPA2 PSK for that VLAN because karena it can be used, akan digunakan perusahaan yang kecil gitu ya. You have been asked to konfigurasi, kamu akan bertanyakan konfigurasi and test a WLC topology that will akan digunakan large enterprise atau kayak perusahaan kecil akan berkembang menjadi besar itu. You know, kamu mengetahui the WPA PSK does not scale ya, tidak dapat scale itu kayak jangkauan gitu ya. Scale well and is not appropriate to use in the enterprise network. This new topology will use radius server and WPA2 enterprise gitu. Oke, jadi intinya kita itu disuruh untuk mengkonfigurasi WiFi enterprise pakai WLC atau wireless LAN controller gitu, bukan WiFi rumah biasa gitu. Nah, langsung aja kita ke instructionnya part 1, create new WLAN ya, create new WLAN. Di sini itu kita membuat WLAN yang pertama kali. Open the browser from the desktop admin PC. Oke, kita akan menggunakan admin PC yang atas ini ya. Oke, kita akan saya geser dulu sini anak. Oke. Connect to the IP address of the WLC over HTTPS. Oke, untuk IP WLC-nya di sini 192.168.20.254/24, berarti menggunakan 255.255.255.0. Oke, masuk ke admin PC, masuk ke web browser di sini. Oke, agak sedikit ngelak memang. Oke, saya mau detok dulu agar tidak kemana-mana. Oke, saya go. Server reset connection di sini saya menggunakan HTTPS, jadi ditambahkan S sedikit gitu ya. Lalu untuk tampilannya seperti ini, kita sudah berhasil terhubung gitu ya. Cuman kita masih ada satu lagi proses untuk loginnya gitu. Nah, untuk login sendiri kita menggunakan admin dengan password Cisco C-nya gede 123 ya. Admin kecil semua. Lalu passwordnya Cisco 123. Oke, kita login dulu. Kita cepat aja dengan ini. Oke, sudah berhasil, admin PC telah terhubung ya ke WLC 1 gitu ya. Langkah selanjutnya di sini kita untuk membuat WLAN, klik new button ya, klik controller di sini. Oke, klik controller, kita cepat aja. Setelah masuk ke controller, kita perlu ke interface di sini. Kita percepat lagi. Lalu setelah klik interface, the menu of the left kamu akan melihat default virtual interface. Oke. Lalu klik new button, kita akan buat baru ya di sini ya. Klik new. Cepat lagi. Lalu di sini kita bikin enter the name ya, masukkan nama new interface, masukkan interface baru dengan nama WLAN 5. Di sini saya salin aja. Copy, lalu Ctrl V. Untuk VLAN ID-nya dia adalah 5 gitu ya, WLAN 5, VLAN ID as5. This is the VLAN that will carry ya, akan carry traffic. Carry itu kayak apa ya bahasanya, menopang gitu ya, menopang WLAN. Create letter, klik apply. Oke, kita akan klik apply, lalu kita percepat lagi. Oke,
Sampai munculan tampilan seperti ini artinya sudah berhasil kita membuat satu VLAN gitu ya. First konfigurasi the interface to use physical number, port number kita gunakan port number 1 di sini. Lalu IP address-nya kita samakan semua. IP address 192.168.254 5.254. Oke. Lalu NAT masa 255.255.255.0 karena dia menggunakan /24. Lalu gateway-nya di sini adalah 192.168.5.1. Oke, untuk primary DHCP server 192.168.5.1. Oke, gateway dan lalu be sure ya, untuk memastikannya klik apply lagi, kita di sini klik apply, lalu oke, dan jangan lupa save configuration, klik oke. Oke, semua sudah bertambah menjadi 24%. Kalau kita cek resultnya di sini, kita telah berhasil mengkonfigurasi atau membuat sebuah VLAN baru dengan VLAN ID 5, VLAN 5 dengan ID-nya 5. Lalu lanjutnya kita ke step selanjutnya. Step selanjutnya masuk di bagian step 2, konfigurasi the WLC use a radio server. Kita akan membuat sebuah WLC atau VLAN wireless LAN controller. Nah, tapi kita membuat sebuah radius gitu. Nah, masuk ke security di sini. Oke, kita percepat lagi. Oke, untuk sebelum teman-teman mencobanya di rumah atau melakukan praktik sendiri, saya sangat sarankan untuk mengupdate Cisco Packet Tracer yang versi paling terbaru dari teman-teman gunakan gitu ya. Saya gunakan ini di tanggal 22 November 2025, itu Cisco Packet Tracer yang paling baru di versi 9.0.0 gitu. Kenapa harus diupdate gitu? Karena untuk melakukan konfigurasi seperti di modul 9 ke atas itu nanti akan terjadinya lag gitu ya. Nah, untuk mengantisipasinya teman-teman boleh update terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lah gitu selama praktek mengerjakan. Oke, kita lanjut lagi di step 2. Di sini configure the WLC use radio server. Yang pertama klik security, klik new button. Oke, kita buat new, kita percepat lagi. Teman-teman bisa percepat untuk di sebelah kirinya ada tombol fast forward time ya, bisa juga dengan ALT plus D gitu. Oke, setelah kita klik apply di sini server IP-nya disuruh memasukkan IP address gitu ya. IP address-nya di sini 192.311.254. Oke. Lalu shared secretnya atau password rahasianya di sini menggunakan Cisco C-nya gede 123, lalu konfigurasi confirm lagi Cisco 123, lalu apply fast forwarding. Oke, berhasil ya. Lalu kita lanjut lagi di bagian create new VLAN, yaitu coba cek result dulu. Untuk di bagian ini sudah benar, port secret, lalu wireless VLAN. Oke, kita lanjut lagi. Biar teman-teman nggak hilang, bisa di sini menggunakan top ya, jadi dicek saja topnya. Selanjutnya step 3, create a new VLAN, klik VLANs ya. Oke, masuk ke VLANs, fast forwarding. Kita masuk ke create new bar, locate drop down box in the upper right. Oke, VLAN 5 floor. Kita disuruh untuk nyari ya mode advance nggak nih. Klik VLANs. Enggak 254. Oke, go. Kita login ulang dulu. Admin Cisco login. Oke, masuk ke VLAN. Oke, lalu create new ya, berarti create new itu go, klik go. Oke. Iya, kita belum buat ini ya, makanya nggak ada. Setahu saya harus ada gitu ya. Oke, selanjutnya VLAN profil VLAN namanya floor 2 employee ya, berarti kita salin aja deh, ya, floor 2 employee. Control V. Untuk SSID nya dia SS
id strip 5 to the VLAN, lalu id-nya kita bikin id-nya 5 aja, drop down change the id drop, kita ubah id-nya, lalu apply, kita fast forwarding lagi untuk mempercepat melakukan konfigurasi. Oke, berhasil. Note, the id is an arbitrary value that is used, label untuk melabeli gitu ya. Lalu sekarang that a VLAN has been created, sudah berhasil dibuat. Kamu harus mau konfigurasi beberapa fitur di dalam jaringan, lalu klik enable di dalam general. Oke. Lalu di bagian flex apa tuh, manajemen, pilih VLAN 5. Selanjutnya apalagi ya, di bagian advance, go to the advance tab ya, advance flex, kita pilih 2, flex connect, local switching, sama flex local out 22. Lalu klik apply, fast forwarding. Oke, kita tunggu. Sudah ya sepertinya ya. Oke, sudah. Selanjutnya konfigurasi VLAN security, di bagian klik the VLAN ID, VLAN configure, lalu security tab. Berarti kita nggak usah pindah, kita tinggal pilih sini aja. Masih bergerak di layer 2, select the WPA plus WPA 2, WPA plus WPA 2. Under kita klik WPA 2 police. Ini ada 2 ya, hati-hati teman-teman, salah, ada WPA polisi atau WPA 2. Yang kita cek WPA 2 sama 8021X, kita checklist under. Lalu protectnya di sini oke, nggak bisa diatur. Oke, selanjutnya berhasil, lalu klik AAA ya di sini ya, AA server. Kita pilih di bagian server 1 untuk menggunakan IP 172, lalu klik apply. Oke, kita tunggu prosesnya. Save configuration jangan lupa. Oke, selanjutnya setelah berhasil di step 4, kita masuk ke part 2, yaitu konfigurasi DHCP scope and SNMP gitu ya. Nah, untuk SNMP ini agar WLC itu bisa kirim notifikasi ke server monitoring gitu. Tujuannya itu agar pemantauan jaringan enterprise gitu. Oke, kita lanjut aja masuk ke dalam connect WLC, lalu tampilan GUI from admin PC, klik controller, masuk ke controller. Oke, kita percepat. Masuk ke controller, masuk ke interface, lalu kita percepat lagi. Oke, selanjutnya kita klik manajemen, lalu kita percepat, klik manajemen, lalu samakan. Ada pertanyaan nih, berapakah IP address? IP address 192.168.200.254, lalu net masa 125.255.255.0, gateway-nya 192.168.200.1, lalu primary DHCP server. Primary DHCP server kita isi ya di sini ya, 192.168, nanti kalau salah primary DHCP server. Oke, lalu kita apply. Oke, duplikat IP address and secondary. Oke, sepertinya ada kesalahan untuk bagian ininya ya, primary DHCP server 13.3.12. Oke, sebentar kita lihat lagi untuk addressing table. Addressing table radius SNMP, IP address ini yang nanti takutnya salah ya. WLCnet 200, sebentar, step is 200
192.5.1 ya, bukan 200 tapi 192. Gateway-nya bener kan ya, gateway-nya 192.168. Lalu kalau di dalam sini itu dia menggunakan 51 gitu. Sebenarnya sama seharusnya. Kalau gateway-nya kan 201 juga ya. 192, 168, 200.1 harusnya sama dong. Apply, changing, oke. Duplicate IP address primary secondary HCP server have the same address. Oke, kita save configuration dulu aja. Oke, sukses. Oke, lanjut kita masuk ke mana nih? Klik the apply. Oke. Lalu in the left hand internal DHCP. Oke, kita lanjut aja dulu. Kalau memang nanti salah di akhir ya, kita akan lihat di check resultnya. Internal DHCP, masuk DHCP scope, kita fast forwarding. Lalu klik new di sini ya, new button. Oke, kita new, lalu fast forwarding, lalu bikin dengan nama the name new scope dengan wired management. Oke, kita copy, lalu kita Ctrl V untuk master, lalu apply. Kamu akan mengkonfigurasi DHCP scope to provide address to the wired infrastructure network that connect the admin PC WLC. Nah, kita akan beberapa end device yang kayak admin PC WLC itu agar terhubung menggunakan DHCP scope itu gitu, agar apa ya, agar diberi IP DHCP gitu. Selanjutnya klik the new scope-nya, wired management ini tadi, kita fast forwarding, lalu kita isi untuk full start address-nya mulai dari 192.168.202.40 hingga 249. Berarti sebenarnya ada berapa? 28 ya, 7 ya, 7 berarti 7. 192.168.202.49. Lalu networknya di sini 192.168.200.0 untuk network, untuk net masa 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya di sini 192.168.200.1. Oke. Lalu setelah selesai kita pastikan ini enable, lalu klik apply, fast forwarding, lalu save configuration, jangan lupa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu konfigurasi SNMP. Klik the management. Oke, kita masuk ke management, masih di admin PC terhubung ke WLC itu. Masuk ke management, fast forwarding. Oke, sudah berhasil. Trap receiver ya. Maaf kalau salah. Kita masuk ke dalam manajemen, lalu ke SNMP, masuk ke trap receiver. Oke, di sini belum ada apa-apa. Klik trap receiver and klik that new, berarti kita akan membuat baru. Lalu community name-nya di sini WLAN SNMP, saya salin aja takut salah ya. Copy, Ctrl V, IP address-nya 172.31.1.254, lalu statusnya enable, pastikan enable, lalu udah ya, nggak ada ya, IPsec nggak ada, apply. Oke, kita lanjutkan, berhasil. Part 3-nya di dalam perintah 2 konfigurasi DHCP dan SNMP. Di sini part 3-nya itu mengkoneksikan host ya, lalu ke jaringan gitu. Yang pertama, step pertama konfigurasi host to connect to enterprise network. Klik a wireless host and open the PC wireless. Oke, berarti sini kita menggunakan wireless host. Masuk ke PC wireless. Oke, sebelumnya saya mau desktop dulu. Oke, masuk ke profile, klik profile nih ya, klik profile, lalu tab new. Oke, di sini dia terhalang oleh yang belakang ini, jadi
kita harus memindahkan yang ininya. Sebentar. Oke. Aduh, dia nggak mau ya. Nah, gini deh. Kita buat namanya yaitu WLC underscore, nggak ada underscore-nya, WLC net, gitu aja. WLC net, lalu oke. Lalu kita highlight the wireless network name for the WLAN. Kita refresh. Belum ada, lalu kita advance setup. SSID-nya pastikan SSID-nya itu 5. Oke, next. Lalu DHCP kita skip aja. Ya kan, DHCP-nya disuruh skip kan. Verifikasi dari DHCP and setting selected and click next aja. Oke, lalu security-nya di sini drop down box WPA2 Enterprise, WPA2 Enterprise, lalu kita klik next. Lalu login name-nya di sini yaitu user1 kecil semua, user1 kecil semua. Untuk passwordnya U-nya besar, user1, P-nya besar. Lalu klik next. Save, lalu sudah berhasil. Congratulations, your profile has been successful ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu di sini, refresh. WLC-net ya, connect. Oke. Kita diminta untuk oke, kita udah dapat IP DHCP ya, 192.168. Coba kita request lagi deh. Dapat berapa? 192.168.5.2. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, oh, sudah 100%. Oh, cepat juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk praktek pada video kali ini gitu. Jadi kita itu disuruh apa? Kita coba flashback lagi ke belakang sedikit. Saya akan menjelaskan tentang 13.3.2 ini ya gitu. Jadi kita tuh pada subbab 13.3.12 ini kita tuh mengkonfigurasi WPA2 Enterprise WLAN on the WLC atau Wireless LAN Controller gitu. Kita tuh disuruh apa? Yang pertama tadi kita disuruh bikin VLAN dulu, interface baru di WLC dengan nama WLAN 5, VLAN SSID-nya 5, lalu tujuan interface-nya dengan addressing table yang ada di sini gitu. Lalu gunanya apa kita belajar ini? Yang pertama tuh karena di dunia kerja nanti gitu ya, kampus besar atau kantor atau ISP besar itu WiFi itu nggak cuman pakai satu passwordnya bareng gitu, semuanya itu user punya akun sendiri, lalu admin itu bisa memblokir user tentu tanpa ganti password semua orang gitu, aktivitas user itu bisa di lock gitu. Nah, dampaknya apa gitu, dampaknya itu lebih aman karena tiap orang tuh login dan pakai akun sendiri gitu, lalu gampang diatur. Kalau ada orang keluar atau bermasalah itu tinggal di disable aja gitu, transparan dan kita bisa men-tracking. Nah, gunanya tadi untuk monitoring akses siapa saja, kapan, dari mana saja, dan bisa dicatat di dalam radiusnya. Scalable-nya buat ribuan user, cocok untuk enterprise, kampus, dan nggak pakai PSK gitu. Lalu intinya kita tuh disuruh buat wifi baru lah di sebuah WLC gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.